Rasanya seperti deja vu lagi. Operasi militer khusus selama 3 hari yang dimulai karena Kremlin terlalu percaya diri dengan peluang keberhasilannya, kini berlanjut hingga sekitar hari ke-1600. Karena Kremlin terlalu percaya diri dengan peluang keberhasilannya. Atau setidaknya itulah yang terlihat di permukaan setelah pertemuan minggu lalu antara Presiden Rusia Vladimir Putin dan para pemimpin militer seniornya. Namun mungkin tidak semuanya seperti yang terlihat. Dan ada komentar menarik dari pertemuan itu yang mungkin saja mengungkap tujuan sebenarnya dari sandiwara ini. Sebut saja itu sebagai petunjuk tersembunyi Vladimir Putin. Jadi hari ini saya ingin memulai dengan membahas bagian-bagian dari pertemuan yang paling banyak mendapat perhatian di media barat. Setelah itu, saya akan menghabiskan beberapa menit untuk memeriksa fakta situasi sebenarnya, memastikan mengapa begitu banyak orang berspekulasi bahwa Putin kembali pada cara-cara lamanya yang penuh salah perhitungan. Kemudian kita akan kembali ke awal invasi dan menyegarkan ingatan kita tentang bagaimana masalah informasi ini sebenarnya lebih merupakan masalah institusional daripada masalah yang khusus berkaitan dengan Putin. Terakhir, saya akan membahas beberapa cara yang lebih baik untuk menafsirkan apa yang terjadi di pertemuan tersebut, termasuk membedah petunjuk yang telah disebutkan sebelumnya. Tapi izinkan saya mulai dengan perkembangan terbaru. Inspirasi untuk diskusi terbaru ini adalah pertemuan pada 3 Juli antara Putin dan para pemimpin militer senior. Tampaknya tujuan pertemuan itu adalah untuk membahas situasi militer terkini di Ukraina. Meskipun kita simpan dulu pemikiran itu sampai akhir video, karena kemungkinan ada hal lain yang sebenarnya menjadi fokus utama. Daripada saya mulai dengan interpretasi saya sendiri tentang apa yang dibahas, izinkan saya langsung mengutip bagian-bagian penting dari pertemuan tersebut. Berikut adalah gambaran umum situasi menurut Putin. Dan usahakan untuk tidak teralihkan oleh kuku-kukunya yang terawat rapi saat kita membahas ini. Sejak awal tahun ini, pasukan Rusia telah membebaskan 133 pemukiman dan menguasai lebih dari 3.000 km persegi wilayah kami di Donbas dan Novorossiya. Novorossiya hanya berarti Rusia baru. Juga penggunaan kata kami yang menarik dalam kalimat itu. Kepala Staf Rusia, Valery Gerasimov, kemudian mengambil alih. Pada bulan Juni, 29 pemukiman dan total 636 km persegi wilayah berhasil dibebaskan. Tidak mampu meraih hasil di medan perang, rezim Kiev, yang sebenarnya itulah sebutan mereka untuk Ukraina, berusaha meyakinkan para sponsor baratnya bahwa pihaknya telah merebut kembali inisiatif dan mencapai kemajuan signifikan. Untuk mencapai tujuan ini, rezim Kiev melakukan kampanye informasi, menyoroti dugaan keberhasilan formasi AFU, sambil menyembunyikan wilayah yang telah dibebaskan oleh pasukan Rusia dengan menggambarkannya secara netral sebagai wilayah yang berpindah ke zona abu-abu. Dan untuk kita semua, para pecinta peta di luar sana, kita punya gambaran menarik tentang apa yang menurut Rusia adalah garis depan saat ini, atau apa yang ingin mereka buat kita anggap sebagai garis depan saat ini. Sekarang, apakah itu ide yang bagus untuk membiarkan peta yang akurat secara faktual hanya terpajang di dinding seperti itu? Mungkin tidak. Tapi itu juga bukan ide yang bagus jika kamu membiarkan informasi pribadimu tersebar di internet begitu saja untuk ditemukan siapa saja. Disitulah sponsor video hari ini, Incogni, berperan. Mereka akan membantu kamu berperang melawan para broker data yang mengumpulkan alamat rumahmu, industri tempatmu bekerja, riwayat pekerjaanmu, dan keluargamu. Itu adalah kesalahan dalam naskah. Mereka akan mengumpulkan catatan keluarga publikmu. Mereka tidak akan mengganggu keluargamu. Bagaimanapun, inilah cara kamu mendapatkan keunggulan melawan penipu dan orang-orang mencurigakan yang ingin melacakmu secara pribadi. Selain itu, Incogni memiliki fitur penghapusan khusus jika kamu perlu membuka peta dan membuat garis pertahananmu sendiri. Cukup kirimkan tautannya kepada mereka dan mereka akan mengurus sisanya. Jadi, ambil kembali data pribadimu dengan mengunjungi incogni.com/incogni.com/William Spaniel. Gunakan kode kupon William Spaniel, satu kata, untuk mendapatkan diskon 60% untuk paket tahunan. Tidak seperti hampir semua hal lain di video ini, itu bukan gertakan atau kesalahan. Itu penghematan sungguhan. Jadi, terima kasih sekali lagi kepada Incogni karena telah mensponsori video hari ini. Sekarang kembali ke klaim Rusia. Masalahnya, seperti yang mungkin sudah Anda ketahui, hampir tidak ada dari klaim tersebut yang benar. Dan sedikit unsur kebenaran yang ada pun masih membutuhkan kita untuk menafsirkannya dengan sangat murah hati. Ini adalah angka pertukaran untuk 6 bulan pertama tahun 2026. Data spesifik ini berasal dari Institute for the Study of War.
Perlu saya catat bahwa berbagai sumber lain mungkin memiliki angka yang sedikit berbeda di sini, tetapi gambaran keseluruhannya relatif sama. Beberapa bulan pertama berjalan baik untuk Rusia, sesuai dengan apa yang telah terjadi selama beberapa tahun terakhir. Perang kemudian berubah arah pada bulan Maret, ketika kombinasi pemadaman Starlink dan serangan Ukraina terhadap logistik yang semakin efektif menyebabkan Rusia tersandung di medan perang. Ukraina terus meraih kemajuan pada bulan April dan Mei sebelum Rusia kembali mengambil inisiatif secara keseluruhan pada bulan Juni, meskipun hanya sedikit. Agar benar-benar jelas, poin Gerasimov tentang zona abu-abu memang ada benarnya. Pelacak yang lebih sensitif terhadap pergerakan di zona abu-abu melihat perubahan yang lebih besar pada bulan-bulan yang menguntungkan Ukraina. Mereka mengalihkan wilayah kecil yang dimasuki Rusia, yang sebenarnya tidak pernah benar-benar dikuasai Rusia, dari tangan Rusia ke tangan Ukraina. Perlu dicatat bahwa ini sedikit berbeda dari apa yang dikatakan Gerasimov, karena bukan Ukraina yang menduduki zona abu-abu yang menghasilkan keuntungan tersebut. Ukraina membersihkan area zona abu-abu yang oleh pelacak sensitif sudah dimasukkan ke dalam kolom Rusia. Bagaimanapun juga, tidak satu pun dari keanehan pengkodean ini mengubah fakta bahwa momentum perang telah berbalik, setidaknya di sebagian medan pertempuran. Memang, seperti yang sudah sering saya sebutkan sebelumnya, medan pertempuran bergerak ke arah yang berlawanan, tergantung apakah Anda berada di utara atau selatan, dengan Rusia lebih unggul di Donetsk dan Luhansk, dan Ukraina benar-benar memegang inisiatif di Zaporizhia. Yang jelas tidak kita miliki adalah 636 km persegi wilayah yang direbut Rusia pada bulan Juni. Kemungkinan jumlahnya lebih dekat ke 30, dan berbagai sistem pengkodean telah berkumpul di angka itu karena Ukraina tidak lagi bermain-main di zona abu-abu. Ada lebih banyak variasi untuk total perubahan tahun 2026 sejauh ini, tetapi berkisar antara 73 hingga 458 km persegi. Perlu dicatat bahwa rentang tersebut sama sekali tidak mendekati 3.000 yang diklaim. Akibatnya, sekarang banyak pembicaraan tentang kondisi gelembung informasi Vladimir Putin. Namun sebelum kita mencoba memahami apa yang terjadi sekarang, kita sebaiknya kembali ke awal invasi dan memahami cara pandang yang tepat terhadap persoalan informasi ini. Penjelasan terbaik yang masih ada tentang mengapa invasi dimulai adalah adanya ketidaksepakatan antara Kiev dan Moskwa. Itu bukan tentang bagaimana cara mengucapkan nama yang pertama. Melainkan, itu berkaitan dengan hasil yang diharapkan dari perang tersebut. Ini adalah topik dari salah satu video saya yang paling banyak ditonton sepanjang masa, yang kemudian saya jadikan publikasi ilmiah yang telah ditinjau sejawat, dan juga menjadi kerangka utama di awal buku saya tentang bertahannya Ukraina. Itu adalah cara rumit saya untuk mengatakan bahwa saya pikir saya punya pekerjaan yang cukup keren. Bagaimanapun, pesan yang diterima Putin dari para petugas intelijen dan komando militernya adalah bahwa perang ini akan berjalan dengan mudah. Sebaliknya, Ukraina percaya bahwa masih ada harapan, dan karena itu Zelensky tidak menyerah di meja perundingan. Ironisnya, Ukraina justru lebih mengetahui kapasitas militer Rusia sendiri, dan sejak itu telah membuktikan kenyataan tersebut dengan bertahan selama lebih dari 4 tahun hingga sekarang. Namun, terlalu sering, percakapan ini berubah menjadi para analis yang menyoal kompetensi Putin, daripada menjadi kritik terhadap institusi otoriter secara umum. Putin tidak naif terhadap masalah-masalah di militer Rusia, terutama warisan korupsi dari era Soviet. Faktanya, masalah-masalah tersebut sudah dipahami secara luas di Moskow setelah Perang Georgia-Rusia. Rusia memang mencapai tujuannya dalam perang itu, tetapi evaluasi pasca perang menunjukkan bahwa pasukan Rusia tampil di bawah ekspektasi. Hal ini memicu inisiatif anti korupsi untuk menyelesaikan masalah tersebut, yang secara lucu justru menjadi kacau ketika ketua salah satu komisi itu sendiri diberhentikan dalam situasi yang mencurigakan. Catatan untuk diri sendiri. Jangan berkeliaran di apartemen selingkuhan saya ketika dia sedang menyimpan barang berharga senilai lebih dari $1 juta. Maju ke tahun 2022. Situasinya adalah Putin sadar bahwa keadaan mungkin akan menjadi masalah bagi militer Rusia, tetapi dia tidak bisa yakin sepenuhnya. Ini, sekali lagi, adalah hasil dari institusi otokratis. Berbahaya untuk menyarankan kepada pemimpin bahwa keadaan tidak berjalan dengan baik, karena itu bisa berdampak buruk pada Anda, dan mungkin berakibat konsekuensi negatif yang melibatkan jendela. Sementara itu, media yang biasanya berperan sebagai penyeimbang untuk masalah-masalah yang kurang ekstrim yang muncul di negara demokrasi, secara fundamental dilemahkan oleh pemerintah untuk memastikan bahwa gagasan revolusioner tetap dibungkam. Jadi, Putin sangat jauh dari kata naif. Dia hanya berada dalam situasi yang bisa dialami oleh seorang otokrat biasa,
di mana dia tahu bahwa ada masalah dan upaya telah dilakukan untuk menyelesaikan masalah itu, tetapi dia tidak tahu hasil dari upaya tersebut. Kita percepat lagi kali ini beberapa bulan ke depan. Putin mendapat jawaban yang jelas. Harapan tinggi tentang operasi militer khusus yang mungkin hanya berlangsung 3 hari itu ternyata sia-sia. Rusia harus mundur dari Kiev, dan kemajuan di front timur juga tidak berjalan sebaik yang diharapkan. Saat itulah Putin mulai merombak internal untuk mencoba lagi menyelesaikan masalah korupsi. Butuh waktu sekitar setengah tahun lagi sebelum kelompok baru itu menyesuaikan diri dan mulai membenahi masalah-masalah tersebut. Perlu dicatat, ini terjadi setelah Ukraina melancarkan serangan balasan di Kharkiv dan Kherson. Namun, masalah di sini sebenarnya bukan soal personel, melainkan lebih kepada struktur insentif yang otoriter. Orang-orang baru datang dengan janji untuk memperbaiki kesalahan staf sebelumnya. Mereka memiliki mandat yang jelas dan tolok ukur keberhasilan yang jelas. Namun, setelah 2 tahun berlalu, tolok ukur yang jelas itu mulai memudar. Dan orang-orang baru itu justru menjadi bagian dari sistem otokratis yang sama seperti sebelumnya. Setiap masalah militer yang masih ada saat ini sekarang menjadi masalah mereka. Jadi mereka memiliki insentif yang sama seperti 4 tahun lalu untuk menyembunyikan masalah-masalah tersebut dari Putin. Dan itulah mengapa masuk akal jika Putin masih membaca penilaian peran yang terlalu optimis. Sekali lagi, ini bukan cerita tentang kepolosan Putin. Ini adalah cerita yang bisa dialami oleh siapa saja dari kita, dan juga dialami oleh para otokrat lain di luar sana saat ini, mengingat struktur insentif dari sistem-sistem tersebut. Dengan demikian, sekarang kita perlu beralih ke topik terakhir kita hari ini, yaitu apakah memang benar demikian? Karena jika kita melihat kembali ke pertemuan ini, peta-peta di dinding dan klaim-klaim yang tidak masuk akal, sebenarnya kita tidak memiliki bukti kuat tentang adanya gelembung informasi Putin, seperti yang banyak dikatakan oleh komentar-komentar di dunia maya. Izinkan saya menawarkan 3 penjelasan alternatif tentang apa yang sebenarnya terjadi dalam pertemuan itu. Kemungkinan pertama adalah bahwa isi pertemuan tersebut memang ditujukan untuk kita, para pengamat barat. Itu adalah bagian dari propaganda disinformasi yang dirancang untuk mengubah narasi bahwa Ukraina saat ini sedang tampil baik. Anda bisa melihat mengapa mereka menjadwalkan pertemuan pada waktu seperti ini, mengingat meningkatnya optimisme di barat, baik dari keberhasilan Ukraina di sepanjang poros Zaporizhia, maupun peningkatan serangan terhadap infrastruktur minyak Rusia. Selain itu, ada panggilan telepon kepada Trump keesokan harinya. Jika itu yang sedang terjadi, saya akan menyebutnya sebagai pemborosan waktu semua orang. Saya tidak yakin siapa yang melihat Vladimir Putin sebagai penilai netral atas informasi yang andal. Tentu saja bukan seseorang yang pikirannya belum bulat untuk mendukung Ukraina. Kemungkinan kedua, dan yang paling saya yakini, adalah bahwa ini hanyalah pertunjukan untuk audiens domestik Rusia. Dan saya pikir aksi sandiwara adalah frasa yang tepat untuk digunakan di sini. Putin datang ke pertemuan itu dengan mengenakan pakaian kamuflase. Ini bukan pertama kalinya dia melakukan hal seperti itu. Sekarang saya akan memutar rekaman lama tentang dia melakukan hal yang sama. Putin ingin terlihat seperti pemimpin yang kompeten secara militer, memimpin Federasi Rusia menuju kemenangan yang tak terelakkan. Jika kamu mengambil semuanya secara harfiah, pertemuan itu benar-benar terasa seperti, ini seharusnya bisa jadi email saja. Dan jelas tidak ada kebutuhan militer untuk merekamnya, kecuali kalau mereka memang mencoba menyenangkan saya dan nafsu saya yang tak pernah puas untuk lebih banyak cuplikan B-roll. Tetap saja, tidak seperti landscape media barat, kata-kata Putin masih punya arti di antara sebagian audiens domestik Rusia. Dan waktu di sini sangatlah krusial. Perang kini benar-benar dirasakan lebih banyak orang Rusia daripada sebelumnya. Pesan yang coba disampaikan Putin adalah bahwa dia memahami bahwa ada serangan yang terjadi di tanah Rusia yang diakui secara internasional. Dia memahami bahwa rakyat Rusia sekarang sedang menghadapi kesulitan. Tapi dia juga ingin Anda mengerti, warga Rusia yang terhormat, bahwa pengorbanan ini tidak akan sia-sia. Rusia sedang bergerak menuju kemenangan di dalam Ukraina. Dia hanya butuh Anda bertahan beberapa tahun lagi dalam operasi militer khusus 3 hari ini agar semuanya bisa terwujud. Kembali ke kenyataan, Putin tahu apa yang dia katakan itu tidak akurat secara faktual. Tapi apa yang Anda harapkan dia lakukan? Mengatakan kepada publik Rusia bahwa semuanya telah berubah menjadi kekacauan dan Kremlin tidak lagi mengendalikan situasi? Ini adalah gambaran lain tentang pola pikir itu. Sekali lagi, langsung dari pertemuan tersebut. Putin mengatakan semakin banyak serangan yang musuh coba lakukan terhadap infrastruktur sipil kita, dan tentu saja prioritas utama kita adalah melakukan segala yang diperlukan untuk melindungi fasilitas ini dan penduduk sipil.
Semakin banyak upaya seperti itu yang mereka lakukan, semakin besar zona keamanan yang akan kami terpaksa dirikan di wilayah yang berdekatan. Terutama karena wilayah ini, seperti wilayah lain yang telah kita bahas hari ini, secara historis adalah tanah Rusia. Semua itu terdengar masuk akal di permukaan jika Anda menerima premis bahwa Ukraina sebenarnya adalah Rusia. Tapi izinkan saya menekankan argumen sebenarnya yang sedang disampaikan di sini, karena inilah petunjuk utama yang saya sebutkan di awal hari ini. Semakin banyak serangan yang dilakukan musuh terhadap infrastruktur sipil kita, semakin besar zona keamanan yang terpaksa harus kami bentuk di wilayah yang berdekatan. Ini sama sekali tidak masuk akal secara strategis. Tidak ada, setidaknya dalam batasan kapasitas Rusia. Dan itu jelas bagi siapapun, termasuk staf militer Rusia dan Putin, yang memahami dasar-dasar perang ini. Jika Anda ingin Ukraina berhenti mengebom infrastruktur minyak Anda, secara umum Anda punya dua pilihan. Salah satunya adalah menguasai seluruh wilayah Ukraina. Pilihan lainnya adalah bernegosiasi untuk mencapai kesepakatan. Kita tahu bahwa Rusia tidak mampu melakukan yang pertama. Hal terbaik bagi warga Rusia biasa adalah agar Kremlin melakukan yang kedua. Tapi Putin ingin terus maju, itulah sebabnya dia berargumen tentang Donbas. Dan meskipun merebut lebih banyak wilayah, Donbas tidak akan membantu infrastruktur minyak, karena Ukraina dapat meluncurkan rudal jarak jauh dan drone dari mana saja di negara itu. Jadi, ini adalah taktik mengelabui demi keuntungan atau bahkan tanpa keuntungan bagi publik Rusia. Bantu kami mengamankan Donbas agar kami bisa mencapai tujuan kami, dan percayalah bahwa itu akan meringankan biaya BBM Anda. Itu bukan argumen yang baik. Kemungkinan terakhir adalah yang paling rumit secara strategis. Putin memiliki insentif untuk memberi sinyal kepada audiens Barat bahwa dia memiliki ekspektasi hasil perang yang sangat berlebihan sebagai cara untuk mendapatkan keunggulan dalam negosiasi. Bayangkan bahwa Ukraina sepenuhnya menyadari bahwa inilah hasil yang diharapkan dari perang, dan bahwa ruang di sebelah kiri dan kanan mencerminkan biaya perang masing-masing untuk Ukraina dan Rusia. Segala sesuatu di antara garis kuning dan merah, oleh karena itu, lebih baik bagi kedua pihak dibandingkan perang yang dilanjutkan sampai benar-benar selesai. Namun, Anda akan melihat bahwa ada konsekuensi soal pembagian hasil jika memilih salah satu perbatasan tersebut dibandingkan yang lain. Ukraina misalnya sangat menginginkan hasil akhir yang seperti ini, sangat dekat dengan batas bawah sebenarnya yang seharusnya dimiliki Rusia. Tapi bayangkan jika Rusia berhasil meyakinkan Ukraina bahwa penilaian Kremlin sendiri lebih seperti ini. Maka kesepakatan yang tadi kita tawarkan akan terlihat tidak dapat diterima bagi para pengambil keputusan di Moskow. Jika Ukraina ingin mencapai penyelesaian, maka mungkin Ukraina perlu menawarkan sesuatu seperti ini sebagai gantinya, yang menurut sudut pandang Kremlin sudah cukup untuk mencapai kesepakatan. Perlu dicatat bahwa ini juga lebih baik bagi Ukraina daripada bertahan, melanjutkan perang hingga selesai secara militer, dan membuktikan bahwa Ukraina benar dan Rusia salah. Memang, Zelensky berhasil membuat Putin tampak malu, tetapi itu adalah kemenangan yang harus dibayar terlalu mahal jika Anda harus menanggung biaya perang untuk mencapai tujuan tersebut. Dan karena itu, saya merasa perlu untuk mengingatkan dan menyarankan bahwa mungkin kita semua akan lebih baik jika benar-benar mengabaikan apapun yang terjadi selama pertemuan itu. Maaf, saya sudah membuang lebih dari 15 menit waktu Anda. Semoga strateginya setidaknya cukup menarik. Bagaimanapun, saya rasa kita harus masuk ke bagian kesimpulan. Sangat mungkin bahwa Putin tidak memiliki gambaran yang jelas tentang situasi saat ini. Hal ini jauh lebih mungkin disebabkan oleh desain institusi otokratis daripada karena sifat naif. Namun, pertemuan yang mendapatkan semua perhatian itu lebih tepat dianggap sebagai sirkus media untuk keuntungan seseorang, entah itu kita, warga Rusia, atau Ukraina. Terima kasih sekali lagi kepada Incogni yang telah mensponsori video hari ini. Kunjungi incogni.com/William Spaniel dan gunakan kode kupon William Spaniel untuk menghemat 60% pada paket tahunan. Dan jika Anda menikmati video hari ini, silakan like, bagikan, dan subscribe. Dan sampai jumpa besok. Jaga diri Anda.